Studi kasus Sosmed X dan Etika Teknologi menganalisis tentang etika dalam platform sosial media populer di Indonesia melalui berbagai perspektif etika dan profesi. Tentang platform sosial media X atau biasa dikenal dengan Twitter. Platform sosial media X atau biasa dikenal dengan Twitter, platform yang lumayan populer. Sosmed X ini sangat diminati pengguna Indonesia dengan algoritma berbasis minat pengguna. Masalah utama, konten memicu polarisasi politik dan menyebarkan misinformasi atau biasa kita kenal dengan hoax kepada jutaan penggunanya. Lalu ada privasi data pengguna seringkali dijual kepada pihak ketiga tanpa persetujuan yang jelas dan transparansi. Biasanya masalah utama dan privasi data ini digunakan oleh oknum-oknum yang memang tidak tahu cara menggunakan sosial media dengan baik dan benar, lalu memanfaatkan ladang-ladang tersebut untuk melakukan kejahatan-kejahatan dalam sosial media. Lalu di slide ketiga ini ada konteks sosial media dan sosial budaya Indonesia. Faktor budaya. Biasanya keragaman etnis dan agama menciptakan sensitivitas tinggi. Itu biasanya terjadi karena melihat berita-berita hoax yang gampang disebarkan di platform tersebut. Yang kedua ada nilai-nilai komunal mempengaruhi penerimaan konten. Lalu yang ketiga kepercayaan pada informasi dari kelompok sendiri. Biasanya notabene-nya hanya percaya pada golongan-golongan tertentu. Jadi salah menangkap situasi biasanya. Yang kedua ada faktor politik. Polarisasi meningkat menjelang pemilihan umum. Ini terjadi untuk membuat nama baik lawannya itu turun drastis atau elektabilitasnya itu berkurang karena platform ini biasanya itu kalau lagi pemilihan umum itu sering kali menceritakan hal-hal fiksi yang dibuat oleh oknum-oknum yang memang tidak bertanggung jawab hanya untuk kepentingan paslon itu sendiri dan untuk menjatuhkan lawan paslonnya. Lalu yang kedua ada algoritma memperkuat echo chamber ideologi. Dan ketiga misinformasi menyebar cepat di komunitas yang tertutup. Lalu di sini ada dampak sosial dan lingkungan. Yang pertama ada fragmentasi sosial. Algoritma memperdalam perpecahan antar kelompok masyarakat dan meningkatkan ketegangan sosial. Karena berita-berita hoax yang gampang disebarkan sekarang di platform-platform tertentu di media sosial, nggak cuma di Twitter atau X, itu dapat menyebabkan ketegangan atau sensitivitas manusia itu atau masyarakat Indonesia itu semakin tinggi karena langsung mempercayai berita-berita yang ada tanpa menyaringnya terlebih dahulu. Yang kedua ada krisis kepercayaan. Misinformasi merusak kepercayaan publik terhadap institusi dan media massa tradisional. Jadi biasanya juga dapat untuk menyerang institusi tertentu ataupun golongan-golongan tertentu. Itu benar-benar sangat merugikan salah satu pihak sih sebenarnya teman-teman. Yang ketiga ada eksploitasi data. Penjualan data tanpa persetujuan merugikan privasi dan otonomi pengguna secara masif. Ini juga tidak ada pergerakan sama sekali dari platform tersebut. Penjualan data sangat gampang beredar di platform media X, teman-teman semuanya. Lalu di sini ada analisis etika. Coba kita lihat berdasarkan utilitarianisme. Perspektif utilitarian memaksimalkan kebahagiaan terbesar untuk jumlah terbesar. Manfaatnya konten personal dan meningkatkan engagement. Ini biasa dipergunakan oleh influencer atau biasa kita sebut seleb TikTok atau selebgram.
atau selebritis dan artis-artis. Lalu kerugian yang dihasilkan oleh utilitarianisme adalah polarisasi dan misinformasi merugikan mayoritas. Ini karena hanya melihat satu hal yang benar-benar dari POV yang tidak jelas gitu teman-teman. Lalu kesimpulannya di sini, sosmed X gagal dalam prinsip utilitarian karena dampak negatif melebihi manfaat yang diberikan kepada penggunanya. Jadi lebih banyak negatifnya teman-teman yang dapat diambil di platform ini daripada untuk positifnya. Lalu yang kedua ada analisis etika berdasarkan deontologi. Perspektif deontologi fokus pada kewajiban dan prinsip moral yang absolut atau pasti. Kewajibannya adalah transparansi dan persetujuan pengguna. Pelanggarannya, penjualan data tanpa izin jelas. Kesimpulannya, sosmed X melanggar kewajiban moral dan fundamental terhadap pengguna, serta mengabaikan prinsip otonomi dan kejujuran. Di sini juga ada analisis etika berdasarkan Pancasila. Yang pertama ada ketuhanan, yaitu menghormati nilai-nilai spiritual dan moral masyarakat Indonesia. Yang kedua ada kemanusiaan, menghargai martabat dan hak asasi setiap pengguna tanpa didiskriminasi. Yang ketiga ada persatuan, memperkuat kohesi sosial, bukan memecah belah masyarakat Indonesia. Yang keempat ada kerakyatan, memberikan suara kepada rakyat, bukan manipulasi melalui algoritma tersembunyi. Yang kelima ada keadilan sosial, memastikan manfaat teknologi terbesar adil, bukan hanya untuk keuntungan perusahaan atau golongan tertentu. Lalu di sini ada metode analisis yang paling sesuai menurut kita adalah Pancasila. Alasannya adalah Pancasila paling relevan karena menggabungkan semua dimensi, yaitu spiritual, kemanusiaan, dan sosial yang sesuai konteks Indonesia. Metode ini dapat mempertimbangkan nilai-nilai lokal dan kepentingan kolektif masyarakat, bukan hanya kalkulasi utilitarian dan prinsip abstrak. Lalu di sini ada pelanggaran kode etik ACM dan IEEE untuk platform media X. Yang pertama ada kepentingan publik. Sosmed X mengutamakan profit yang tinggi daripada kesejahteraan publik dengan menyebarkan misinformasi atau hoax yang dibuat oleh oknum-oknum tertentu. Yang kedua ada integritas profesional. Algoritma tersembunyi dan penjualan data melanggar transparansi dan kejujuran profesional. Tidak ada transparansi yang dihasilkan atau didapatkan melalui platform X. Dan yang ketiga ada privasi dan keamanan. Penggunaan data tanpa persetujuan jelas melanggar hak privasi pengguna secara fundamental. Yang keempat adalah tanggung jawab dan profesional. Tidak mengambil tindakan untuk mengurangi dampak negatif polarisasi dan misinformasi. Jadi tidak ada sama sekali tanggung jawab atau profesionalitas dari platform X ini untuk menindaklanjuti hal-hal yang berbau dengan hoax atau polarisasi yang negatif. Di sini ada rekomendasi dan kesimpulannya. Transparansi algoritma. Jelaskan mekanisme algoritma kepada pengguna dan regulator dengan detail dan lengkap. Yang kedua ada persetujuan data eksplisit. Dapatkan izin tertulis sebelum menjual atau membagikan data pengguna kepada pihak ketiga. Yang ketiga ada modernisasi konten etis. Implementasikan sistem modernisasi dengan mengurangi misinformasi dan konten polarisatif. Yang keempat ada akuntabilitas berkelanjutan. Tunduk pada audit ketika independen dan standar kode profesi ACM dan IEE secara konsisten.